Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 202222068, Prodi Administrasi Publik Reguler 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dari masa ke masa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Menurut Wikipedia, pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berada di negara tersebut. Perbedaan dasar antara suatu negara sistem atau ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Adapun beberapa menurut para ahli. Menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atau dasar asas kekeluargaan. Kedua, menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah cara yang tepat untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan sebagai suatu kesatuan yang teratur dan dinamis agar setiap kekacauan bisa dihindari sedini mungkin. Yang ketiga, menurut Tumairi, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Untuk itu, sistem ekonomi juga bisa harus berdiri sendiri, tapi juga bisa berkaitan dengan pandangan, pola pikir, dan filsafat setiap manusia yang ada di dalamnya. Berdasarkan keempat pengertian yang dinyatakan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu perubahan kabinet yang seringkali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkan kebijakan menggunting uang kertas 5.000 menjadi dua bagian. Bagian pertama bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat bayaran yang sah, dan bagian Rp2,5 yang lain digunakan untuk membeli obligasi perjalanan nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syafruddin Parawinegara. Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan Benteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djoko, seorang ahli ekonomi pada masa Kabinet Nasir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para penguasa dan negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap penguasa dalam negeri
tidak mampu bersaing dengan penguasa asing, sehingga dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Democrats di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada kala itu, terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya 500 menurun menjadi 5 rupiah, dan uang kertas 1000 menjadi 100 saja. Namun usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi tahun 1967 sampai 1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintahan berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern, seperti kesulitan dalam menentukan harga barang dan jasa yang diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi: pertama, bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, sehingga ada bantuan keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Kedua, menghapus kebijakan hipotensial dengan melarang adanya perendaman domestik untuk mencetak uang. Yang ketiga, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat nasional. 4. Masa demokrasi Pancasila tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta dalam membangun tanaman perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Adapun karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dan mengedepankan ikatan kekeluargaan. Kedua, negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. 4. Terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. 6. Pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar praktik penipuan, monopoli, dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.